Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita masih melanjutkan materi kita dalam mata kuliah Language Classroom Management atau manajemen atau pengaturan kelas bahasa atau manajemen kelas bahasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait managing engagement. Yang mana managing engagement ini masih termasuk dalam kategori classroom management practices atau praktik-praktik pengaturan kelas, khususnya dalam kelas bahasa. Dan dalam konteks ini adalah bahasa Inggris seperti itu. Oke, managing engagement sendiri itu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana kita memanage keterlibatan siswa dalam setiap proses pembelajaran bahasa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Baik itu kelas klasikal, tatap muka antara guru dan murid, ataupun seperti kondisi saat ini, kelas virtual atau kelas maya. Oke, creating and managing classroom climate, ya. Bagaimana cara kita menciptakan dan juga memanage iklim kelas. Nah, the social affective climate is a result of the individual behavior of all those participants in the learning process and is an expression of the relationship. Ya, jadi menurut Lekutke dan Thomas, mereka menyatakan bahwa yang menjadi pokok dari sebuah proses pembelajaran itu salah satunya adalah social affective climate atau iklim sosial yang ada kaitannya dengan perasaan siswa begitu. Jadi entah itu rasa nyaman siswa ketika belajar, kemudian learning interest atau ketertarikannya dalam belajar, sehingga mereka bisa berpartisipasi secara penuh dan bisa terlibat atau terengage dalam learning opportunity atau kesempatan-kesempatan belajar yang diciptakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa. Nah, adapun tujuan dari managing engagement atau memanage keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah to create a trust, ya. Jadi untuk menciptakan kepercayaan, ya, antara siswa dan guru, ya. Dan ini menjadi bagian yang paling fundamental dari kesuksesan sebuah proses pembelajaran bahasa. As we see here, creating trust seen as fundamental to successful learning. Kemudian yang kedua adalah it deals with power, ya. Jadi itu ada kaitannya dengan guru, yang mana guru di situ memiliki power yang lebih ketika dia berada dalam kelas pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, bagaimana guru memanage kelas, bagaimana guru menciptakan suasana belajar yang nyaman, iklim pembelajaran yang hangat, sehingga tercipta learning opportunity yang baik untuk siswa-siswanya, maka itu menjadi salah satu skill manajerial yang harus atau wajib dimiliki oleh guru, khususnya adalah guru bahasa asing. Kemudian yang ketiga adalah facilitating the learning process, ya. Jadi sebagai bentuk fasilitasi terhadap proses pembelajaran, yang mana kalau di sini menjadi kategori kalau di dalam keterampilan guru itu kan ada yang namanya keterampilan pedagogis, ya. Namanya keterampilan pedagogis itu berkaitan dengan keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan guru dalam melakukan atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Mulai dari proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaan pembelajaran itu, dan juga sampai pada tahap proses evaluasi. Okay. It is part of the teacher process competence, involves setting tasks, conducting feedback, etc. Jadi kalau di sini yang facilitating the learning process ini adalah khususnya pada tahap action atau tahap penerapan proses pembelajaran, di mana guru harus mampu membuat atau menciptakan tugas-tugas yang
yang bisa mengengage, yang bisa merangkul siswanya dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan juga kemudian bisa memberikan feedback terhadap apa yang sudah dikerjakan atau apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya adalah managing classroom climate, ya. Bagaimana cara kita memanage atau mengatur iklim pembelajaran di kelas sehingga iklim pembelajaran itu menjadi ya hangat, kemudian siswa-siswanya merasa nyaman, merasa tidak terancam, tidak intimidatif seperti itu, ya. Managing classroom climate involves the following interrelated areas aimed at establishing and maintaining a positive emotional climate and diminishing negative emotions. Jadi ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan bagaimana seorang guru itu memanage atau mengatur iklim kelas sehingga tercipta suasana kelas yang nyaman, yang mana tujuannya ini adalah menciptakan positive emotional climate, ya. Iklim emosional yang positif, baik itu guru ataupun siswa, khususnya siswa, ya, karena mereka yang menjadi subjek pembelajar begitu. Jadi ketika proses pembelajaran siswa tidak merasa tertekan, tidak merasa terancam atau terintimidasi dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa nyaman dalam belajar seperti itu. And diminishing negative emotions, dan juga tujuannya adalah untuk menghilangkan atau meminimalisir ya setidaknya emosi-emosi negatif khususnya oleh siswa. Jadi kan terkadang misalnya siswa itu kan ketika belajar bahasa ya, bahasa Inggris misalnya, mereka itu ada rasa anxiety, rasa cemas yang berlebihan. Ini ada dan terjadi pada siswa-siswa tertentu. Jadi bagi mereka yang punya high anxiety level ya, atau tingkat kecemasan yang tinggi dalam belajar bahasa Inggris, itu biasanya mereka akan susah untuk menerima pembelajaran, untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Nah, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan how to manage classroom climate? Yang pertama adalah control, ya, kontrol. Keeping order and calm when required. Disciplining, dealing with disruptive individuals, conflicts, etc. Prohibiting or preventing students from interacting with each other. Maintaining order so that students can interact with each other in ways that can create learning opportunity. Nah, kontrol yang dimaksud dengan kontrol di sini adalah bagaimana guru mengatur kelasnya, ya. Bahkan di sana ada termasuk bagaimana guru harus mendisiplinkan siswanya ketika ada di antara mereka yang melakukan hal-hal yang disruptif. Ada kadang siswa itu kan ada yang cenderung menjadi troublemaker di kelasnya seperti itu. Dan troublemaker itu akan cenderung mempengaruhi siswa-siswa yang lain. Nah, kalau guru tidak segera mendisiplinkan tipe-tipe siswa yang seperti itu, ya, yang atau bisa disebut di sini disebut dengan istilah disruptive individuals begitu, yang terkadang juga sering membuat konflik di kelas, maka tentunya pembelajaran akan menjadi kacau seperti itu. Kemudian termasuk juga prohibiting and preventing students from interacting with each other. Ada masanya guru juga melarang atau mencegah siswa saling berinteraksi berlebihan ketika dalam proses pembelajaran di kelas. Ada saatnya, ya, tapi tidak selalu begitu. Maintaining order so that students can interact with each other in ways that can create learning opportunity. Nah, guru juga harus bisa menciptakan atau mengontrol siswa dalam proses interaksinya dengan teman-teman di kelasnya, ya, sehingga tercipta learning opportunity atau kesempatan belajar yang baik begitu. Kemudian yang kedua adalah social relations in the class, ya. Hubungan sosial yang ada di kelas. Nah, establishing and maintaining social relations individually and collectively. Greetings and leave taking, naming, finding out about individuals, socializing, ya, revealing material about self. Nah, jadi yang kedua diantaranya adalah hubungan sosial di kelas. Nah, jadi guru itu harus bisa
membangun dan memaintain hubungan sosial baik secara individu maupun secara kelompok ketika di dalam kelas. Nah, di antaranya misalnya guru juga melakukan menyapa siswanya, kemudian ketika pergi juga ketika selesai kelas juga menyapa, kemudian memanggil nama siswanya ya. Itu memanggil nama siswa itu adalah sebuah apa ya? Itu bisa memberikan efek psikologis yang positif kepada siswanya. Jadi jangan sampai kalau misalnya teman-teman ini nanti menjadi guru yang di level senior, junior, apalagi elementary schools gitu, tidak hafal dengan nama siswanya. Itu kalau kita memanggil tanpa menggunakan nama atau tidak menyebut namanya, itu juga bisa menimbulkan psikologi yang negatif bagi siswa tersebut. Tapi kalau kita sebut namanya, itu ada rasa kedekatan ya, closeness tersendiri kepada siswa tersebut, sehingga otomatis siswa tersebut akan memiliki learning interest atau mungkin learning motivation yang tinggi untuk belajar di mata pelajaran tersebut. Nah, termasuk di bagaimana cara kita menjaga social relation di dalam kelas itu adalah dengan groupings ya. Terkadang kita pada satu tempo tertentu gitu ya, kita harus membuat atau menyeting pembelajaran di kelas kita itu secara berkelompok. Apa tujuannya? Agar siswa itu semakin dekat antar satu dengan yang lain, khususnya dengan anggota kelompoknya ya. Seperti itu. Kemudian dengan cara grouping itu secara tidak langsung mereka juga akan berlatih komunikasi karena di sini konteksnya adalah pembelajaran bahasa. Kemudian yang kedua adalah interactions. Bagaimana membangun interaksi baik siswa dengan siswa ataupun guru dengan siswa. Ya, ini yang ada kaitannya dengan social relations. Kemudian masih terkait dengan social relation adalah creating and developing continuity. Ya. Menciptakan dan mengembangkan kontinuitas, ya, keberlanjutan, ya. Maintaining and encouraging the long conversation, ya. Developing a sense of continuity to the experience and belonging through the history of a group's work together. Nah, jadi karena pembelajaran bahasa itu basicnya adalah praktis ya, maka sangat disarankan ketika proses pembelajaran itu juga terjadi yang namanya komunikasi. Ya, makanya ada percakapan yang mana dalam percakapan tersebut tidak hanya sebatas percakapan yang omong kosong, tidak ada kaitannya atau tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran, melainkan juga percakapan itu adalah sebagai salah satu wadah atau cara pengembangan keterampilan berbahasa. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada support for learners ya. Jadi kita juga memberikan dukungan kepada siswa ya. Providing support for learners through various means, encouragement, praise, challenge, feedback, a sense of achievement and progress, listening, helping students build resilience and confidence, emotional feedback and support, use of authority to prescribe negative behaviors such as laughing at mistakes. Nah, yang menjadi contohnya memberikan dukungan kepada siswa itu apa? Misalnya kita memberikan dukungan, memberikan pujian, memberikan challenge, tantangan ya. Tantangan tentunya yang sesuai dengan skills atau sesuai dengan kompetensinya siswa. Challenge itu tidak boleh terlalu tinggi tetapi juga tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi nantinya siswa akan frustrasi, sedangkan kalau terlalu rendah siswa akan boring, seperti itu. Terus kemudian memberikan feedback ketika misalnya siswa menjawab pertanyaan, maka kita berikan feedback apakah dia jawabannya itu betul atau salah begitu. Kalau salah dibetulkan tapi dengan cara yang halus sehingga mereka tidak merasa tersakiti, seperti itu. Kemudian ada juga saatnya guru itu mendengarkan apa yang disampaikan siswa begitu. Jangan sampai ketika ada siswa kita yang mengutarakan opini mereka ya, tetapi si guru malah cuek ya. Itu sangat tidak baik bagi psikologi siswa tersebut. Kemudian learner motivation. Learner motivation ya kita memberikan motivasi sebagai guru, memberikan motivasi kepada siswa ya. Helping students build motivation, sense of identity and self awareness. Oke.
kita masuk pada managing the group. Nah, managing the group ini menjadi salah satu bagian dari managing engagement ya, bagaimana menjaga atau memanage keterlibatan siswa. Di antaranya adalah managing the group ini. Bagaimana cara kita memanage group? The creation of a The creation of a cohesive and supportive group is regarded as a central management task in creating a warm classroom climate, and also for some practitioners, a way of forestalling any problems of discipline and control. Jadi menciptakan kelompok yang kelompok yang memiliki ikatan yang erat antar anggotanya dan juga saling mendukung antar anggotanya, itu menjadi salah satu tujuan utama dari manajemen ya, khususnya dalam menciptakan sebuah iklim pembelajaran di kelas yang hangat. Dan tentunya ini juga bisa sebagai sarana untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan, gitu ya. Kalau dalam grup itu antar kelompok yang ada di grup itu saling saling menghargai, kemudian saling mendukung, maka nanti kalau misalnya ada salah satu member yang dia disruptive individual, maka yang lain bisa dengan mudah merangkul kemudian meluruskan sehingga tidak terjadi hal-hal yang indisipliner yang ada di dalam kelas tersebut seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menciptakan sebuah kelompok yang baik? Nah, yang pertama diawali apa sih tujuan dari pembuatan kelompok itu ya? Yang pertama adalah intrinsik. Intrinsik ini berkaitan dengan proses directed, berkaitan dengan proses pembelajaran ya. Nah, di sini ada dua kolom. Yang pertama adalah affective aims dan task aims atau types. Jadi affective aims ini adalah maksudnya tujuan afektifnya apa, kemudian kegiatannya apa untuk mencapai kegiatan ini yang terkait dengan intrinsik atau proses directed gitu ya. Yang pertama adalah greater sensitivity to others. Tujuan dari grup kelompok itu adalah menciptakan sensitivitas yang lebih besar antar anggotanya, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya agar bisa menciptakan greater sensitivity to others? Kita bisa memberikan tugas-tugas diantaranya dengan expressing selves in subject, ya. Karena ini pembelajaran bahasa, ya misalnya dengan mengungkapkan diri mereka, misalnya kayak self description seperti itu ya, menggunakan bahasa Inggris misalnya seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah judging self in relation to others. Jadi agar siswa itu bisa menilai diri mereka dalam hubungannya dengan yang lain gitu. Kalau dalam grup ini saya posisinya sebagai apa sih begitu misalnya. Jadi mereka sadar akan posisi dan sadar akan diri mereka dalam kelompok itu gitu. Sehingga tidak terjadi ada yang mendominasi kemudian ada yang kemudian pasif sekali, itu tidak. Jadi semuanya sama begitu ya. Nah, diberikan dengan tugas apa? Judging ideas in relation to others. Kemudian yang ketiga adalah encouraging self confidence. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, ini biasanya dengan examining assumptions. Jadi siswa dilatih misalnya dengan diminta memberikan pendapat mereka tentang sesuatu begitu ya. Kemudian personal development atau pengembangan personal. Nah, ini tugasnya misalnya listening attentively. Siswa yang lain, misalnya ada satu siswa yang berbicara, kemudian yang lainnya diminta mendengarkan. Nah, itu contoh untuk personal development. Jadi ketika ada orang lain berbicara, yang lainnya tidak serta-merta ramai sendiri begitu ya, tetapi bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang lain begitu. Kemudian tolerating ambiguity, toleransi. Ya, tugasnya ya tolerating ambiguity, karena kan terkadang biasanya tolerating ambiguity itu contohnya begini, misalnya ada siswa yang ketika menjawab pertanyaan dari guru dia salah gitu ya. Nah, maka kesalahan ini tidak serta-merta menjadi sebuah hal yang memalukan bagi siswa tersebut, bagi siswa yang menjawab salah tersebut.
Ya, karena kan tarafnya kan proses belajar ya. Belajar itu tidak hal-hal yang seperti itu tidak menjadi hal yang apa ya, tidak masalah begitu ya. Nah, misalnya kadang kan ada teman yang jawab salah, diketawain sama teman sekelas. Nah, itu kan artinya tidak ada toleransi begitu ya. Nah di sini kalau sudah tercipta toleransinya ini tinggi, berarti mereka salah ya nggak apa-apa, tidak ada yang menertawakan yang lainnya, sehingga siswa yang menjawab salah tersebut tidak merasa malu atau tidak merasa apa ya, terhina atau terintimidasi begitu. Kemudian awareness of others, strengths or weaknesses. Nah, jadi siswa itu harus sadar dengan kelebihan dan kekurangan yang lain, sehingga nanti tercipta suasana yang penuh toleransi. Ini ada kaitannya dengan yang atas tadi ya. Ya, ada yang kemampuannya lebih, ada yang kurang, ada yang sedang gitu, sehingga ya rasa toleransi terhadap sesamanya itu tinggi begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan unsur ekstrinsik atau product directed. Ini berkaitan dengan hasil yang hendak dicapai begitu ya. Effective aim-nya adalah giving support to learning. Giving support to learning, memberikan dukungan pembelajaran. Penugasannya apa? Follow up to lecture. Ya, jadi disuruh memfollow up kegiatan pembelajaran. Kemudian stimulating to further work, menstimulasi pekerjaan yang lebih lanjut begitu ya. Misalnya dengan understanding text penugasannya. Kemudian evaluating student feelings about course. Jadi mengevaluasi bagaimana perasaan siswa terkait dengan mata pelajaran tersebut ya. Nah, ini types-nya adalah improving teacher student relations. Jadi untuk memperbaiki hubungan guru dan siswa begitu. Kemudian yang terakhir ada giving students identifiable groups ya. Jadi supaya siswa itu bisa mengidentifikasi kelompoknya begitu ya. Nah, kemudian task-nya atau types-nya adalah coaching progress of students. Nah, ini ada sebuah gambar yang berkaitan dengan troubles ya, troubles. From control to care, from control to care. Nah, di sini di sisi sebelah kiri ada control, di sisi sebelah kanan adalah care, ya, kontrol dan kepedulian, care ya. Nah, ketika kontrol itu semakin ke kiri, ya, maka dia akan menyebabkan yang namanya coercion. Coercion itu paksaan. Jadi guru cenderung memaksa. Jadi harus begini, harus begini, harus begini gitu. Nah, sebaliknya jika guru itu melakukan persuasif ya, melakukan negosiasi yang artinya di sini adalah sebuah caring ya, maka nanti akan terjadi cooperation atau kerjasama antara siswa dan guru. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan learner responsibility atau tanggung jawab siswa ya, semakin kalau kita mengedepankan ke kontrol ya, maka learner responsibility-nya itu akan semakin rendah. Jadi siswa itu selalu diarahkan, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Maka dengan demikian tanggung jawabnya siswa itu nanti akan semakin melemah dia ya. Di sini ditandai dengan tanda negatif. Kalau siswa itu selalu dikontrol, selalu diarahkan. Melainkan kalau kita memberikan kepedulian, memberikan negosiasi, ya, memberikan negosiasi, kemudian bekerja sama, maka learner responsibility-nya itu akan semakin baik, ya, atau tanggung jawab siswa itu akan semakin baik. Kemudian kalau terkait dengan teacher exercise of power, ya, kalau dihubungkan dengan power guru bagaimana? Ya tentunya kalau menggunakan kontrol itu pastilah guru lebih terlihat power gitu ya, powerful gitu, bisa mengarahkan siswa begini begitu. Tetapi kalau care ya, itu biasanya memang kontrol guru itu cenderung power guru itu cenderung agak melemah begitu ya, karena kan terkadang kan siswa itu melakukan negosiasi, Pak jangan begini, begini saja kita. Nah itu seperti itu ya. Nah di sini kalau kontrol itu berarti guru pasti selalu memberikan komen, selalu memberikan perintah gitu.
Sedangkan kalau care itu biasanya berkaitan dengan negotiation, ada negosiasi antara siswa dan guru gitu. Oke. Approaches to order and control. Ini ada beberapa pendekatan cara untuk memberikan order, perintah atau kontrol gitu ya. There are three main causes of classroom discipline problems. Jadi di sini disampaikan ada tiga hal utama yang menjadi penyebab masalah kedisiplinan di kelas. Yang pertama adalah the teacher's attitude and behavior. Sikap atau tingkah dari guru itu sendiri. Yang kedua adalah the students and variables affecting them, ya. Yang kedua adalah siswa dan juga variabel-variabel yang bisa mempengaruhi perasaan mereka. Dan yang ketiga adalah the attitude of the institution to bad behavior. Yang ketiga adalah sikap lembaga terhadap mereka-mereka yang melakukan sikap-sikap yang kurang baik. Misalnya siswa yang nakal ternyata tidak ada penindakan, tidak ada punishment seperti itu. Nah, teachers are recommended to do 6 courses of action. Nah, ketika terjadi disiplin problem ya, classroom discipline problems, atau untuk menghindari classroom discipline problems, maka disarankan ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah acting immediately. The longer a discipline problem is left unchecked, the more difficult it is to take action. Acting immediately ini maksudnya bagaimana? Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau masalah disiplin di dalam kelas, maka langsung ditindak. Langsung saja ditindak, ya. Entah diarahkan, diingatkan dengan teguran, atau misalnya dengan teguran sekali, 2 kali tidak bisa, ya mungkin dengan punishment yang sekiranya membuatnya jera, ya. Punishment membuat jera itu tidak harus sesuatu yang berkaitan dengan fisik begitu ya. Tetapi bisa dengan misalnya ya disuruh membuat apa atau menulis apa yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran seperti itu. Sehingga siswa itu tidak tidak merasa bahwa mereka itu mendapatkan hukuman, atau kalaupun itu hukuman mereka masih ada unsur proses pembelajarannya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah stopping the class, waiting until order is re-established before continuing. Stopping the class. Ketika ada disiplin problem di kelas yang sudah benar-benar kacau, ruwet, oke, berhenti. Kelas dihentikan dulu. Baru ketika setelah mereka bisa calm down ya, baru dimulai lagi kelasnya gitu. Kemudian yang ketiga resitting. Resitting ini adalah menata kembali tempat duduknya. Misalnya tadinya siswa yang ada satu siswa katakan yang troublemaker misalnya, yang duduk berdampingan dipindah duduknya, yang di belakang dipindah ke depan gitu misalnya. Kemudian changing the activity. Kita ubah aktivitas pembelajarannya. Ya, misalnya dari kegiatan yang banyak menimbulkan kekacauan atau keramaian atau keributan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih silent misalnya gitu. Entah itu menulis atau apa begitu. Kemudian after the class allows for more discussion of the problem. Jadi siswa itu diberikan kegiatan after the class ya, misalnya entah itu mendiskusikan permasalahannya atau apa begitu. Kemudian yang keenam adalah using the institutions, referring cases to the higher authority of the institution. Harmer points out that teachers should not suffer discipline problems alone and recommends a team approach. Nah, kalau misalnya kejadian indisipliner yang ada di kelas itu sudah tidak bisa dikendalikan oleh seorang guru ya, maka kita harus meminta pertolongan atau bantuan kepada institusi, dalam arti misalnya kepala sekolah atau bagian kurikulumnya, bagian kesiswaan begitu ya, sehingga siswa tersebut bisa dipanggil untuk diingatkan seperti itu. Kemudian variables influencing control and discipline in classrooms. Ada variabel-variabel apa saja yang memberikan pengaruh terhadap kontrol dan juga disiplin yang ada di kelas. Kalau menurut Gower, Phillips, and Walters pada tahun 95 ya, yang mempengaruhi control and discipline in classroom itu adalah yang pertama age of students. Kalau misalnya kita mengajar siswa itu di tingkatan elementary,
kita bandingkan dengan tingkatan kindergarten misalnya, atau mungkin di atasnya junior high schools atau senior high schools, maka semakin tinggi usia siswa, maka disiplin di kelas itu akan semakin baik. Itu pasti. Kalau kita mengajar anak-anak misalnya, ya tentunya ya wajar lah, mereka kan masih anak-anak gitu ya. Kemudian students reason for learning. Nah, yang kedua adalah bagaimana siswa itu belajar. Apakah dia itu belajar itu voluntary atau coerced? Voluntary itu adalah mereka belajar itu berdasarkan keinginan mereka. Dengan senang hati mereka melakukan kegiatan pembelajaran itu. Ataukah coerced atau terpaksa, dipaksa misalnya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kontrol dan juga disiplin yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah class size, ukuran kelas. Apakah dia kelas besar atau kelas kecil. Kelas besar itu artinya jumlah siswa yang ada di kelas itu banyak, misalnya 40 or more gitu ya. 40 ke atas dengan yang siswanya 20 or less gitu, 20 ke bawah gitu. Pasti beda. Kemudian institutional ethos. Institutional ethos ini maksudnya adalah komitmen-komitmen institusi terkait dengan penegakan indisipliner ya. Ada aturan-aturan. Institusi-institusi tersebut punya aturan nggak untuk menangani siswa-siswa yang dalam tanda kutip troublemaker seperti itu. Kemudian respect of students for teachers. Bagaimana siswa itu menghargai, seberapa menghargai siswa itu kepada gurunya. Itu juga bisa mempengaruhi disiplin di dalam kelas. Kalau siswa sudah tidak respect kepada gurunya, maka otomatis ya akan banyak terjadi hal-hal indisipliner yang ada di kelas tersebut. Itu tadi menurut Gower, Phillips, dan Walters. Sedangkan kalau menurut Harmer, ya, teacher behavior preparedness. Jadi yang berkaitan atau yang mempengaruhi kontrol dan disiplin kelas itu adalah kesiapan sikap dari guru itu. Consistency of action, ya, consistency of action. Calm, guru itu harus calm, no raise voice, nggak perlu itu bicara dengan nada tinggi, wah kamu begini begitu, nggak perlu seperti itu. No threats of punishment, fairness to all students, guru harus bersikap adil atau fair kepada semua siswa. Gitu. No threats of punishment, tidak ada ancaman. Kalau kamu nggak mau begini, kamu akan saya beginikan. Nggak seperti itu. Positive attitude to learning. Guru juga harus memberikan sikap yang positif terhadap proses pembelajaran. Leading by good example. Jadi diberikan contoh langsung oleh gurunya. Misalnya punctuality, guru juga datang tepat waktu. Kalau ingin siswanya tepat waktu, maka guru juga harus datang tepat waktu. Misalnya seperti itu. Kemudian influences on students, time of day can also influence teachers. Students' attitude to learning languages or classrooms, desire to be noticed, particularly among adolescents, but not confined to this group. Students stirring each other up. Ya. Kemudian yang ketiga adalah institutional system for dealing with problems, policies, and rules. Sekarang terkait dengan empowering the learner towards a warmer climate, ya. Apa istilahnya ya? Empower, memberdayakan siswa, ya, agar tercipta iklim pembelajaran yang lebih hangat. Ya. A fundamental part of the teacher's managerial role is the empowerment of the learner. Bagian fundamental dari peran manajerial seorang guru itu adalah guru bisa memberdayakan siswanya. Ya. Empowerment of the learner gitu. Bagaimana cara empowering the learner? Salah satunya adalah dengan classroom power. Classroom power. Classroom power itu adalah bagaimana kelas itu memiliki kekuatan untuk membentuk atau menciptakan empowering the learners tadi. Ya. Classroom power is seen as having four possible manifestations on the dimensions of being in the learner's interest and the teacher imposition control. Nah, terkait dengan classroom power ini ada 4 kuadran, ya, 4 kuadran dengan 2 garis. Ya, yang garis mendatar ini terkait dengan teacher imposition atau control, ya, kontrol guru. Kemudian yang garis vertikal ini adalah learner's interest, ya, atau ketertarikan siswa.
Nah, kuadran yang pertama ketika atas kanan ya, kuadran yang pertama atas kanan. Ketika kontrol guru itu tinggi dan juga ketertarikan siswa itu tinggi, maka akan terjadi authoritative. Authoritative dalam artian apa ya? Ya guru tinggal merintah aja gitu loh. Apa yang dikatakan guru, siswa juga pasti akan melaksanakan gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau guru kontrolnya tinggi, learner interest-nya siswa juga tinggi, maka pembelajaran yang terjadi adalah autoritatif. Guru tinggal bilang A, siswa pasti melaksanakan. B bilang B pasti melaksanakan. Pasti itu. Kemudian di kuadran 2 atas sebelah kiri ya. Ini ketika teacher control itu rendah, tetapi learners interest itu tinggi. Guru tidak begitu mengontrol ya, tidak begitu memberikan perintah, tidak banyak memberikan perintah, tetapi siswa itu rasa ketertarikannya terhadap materi itu tinggi. Maka yang terjadi adalah autonomous learning. Autonomous learning. Autonomous learning itu adalah siswa belajar secara mandiri ya. Guru nggak banyak mengarahkan kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak, tetapi karena mereka sudah punya learner interest yang tinggi, maka mereka akan belajar secara mandiri gitu ya. Kemudian kuadran yang ketiga ini adalah kiri bawah ya. Kiri bawah. Ini ketika kontrol guru rendah, learners interest-nya siswa juga rendah ya. Atau learning interest-nya siswa juga rendah, maka akan terjadi abdicated. Abdicated itu ya wes kacau balau, tidak ada tanggung jawab dari siswa ya. Sama gurunya juga nggak dikontrol, mereka belajar ketertarikan belajarnya juga rendah begitu. Maka jadinya ya kacau semua, tidak ada tanggung jawab sama sekali dari siswanya. Kemudian kalau kuadran 4 kanan bawah ya, kontrol guru tinggi, learner interest-nya siswa rendah, maka yang terjadi adalah otoriter, keotoriteran si guru. Kalau kamu nggak begini, kamu akan begini. Kalau kamu nggak mengikuti A, maka kamu akan mendapatkan hukuman B, dan seperti itu. Ini terkait dengan classroom power untuk menciptakan sebuah classroom climate yang baik. Nah, di sini activities for managing classroom climate ya. Kalau kita ingin menciptakan iklim kelas yang baik, maka yang pertama adalah harus ada trust building. Jadi harus dibangun itu kepercayaan antara guru dan siswa itu harus dibangun dulu trust buildingnya. Kemudian yang kedua adalah group building. Group building itu adalah membangun kelompok kelompok-kelompok. Termasuk dalamnya adalah kepercayaan antar anggota kelompok begitu. Ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara kelompok. Maka hasilnya akan menjadi good classroom climate ya. Iklim kelasnya menjadi bagus seperti itu. Oke. Kalau terkait dengan building trust, membangun kepercayaan ya, trust between teachers and learners is the heart of classroom climate. Jadi kepercayaan antara guru dan siswa itu adalah menjadi jantung dari iklim yang ada di kelas. Kalau sudah tidak ada kepercayaan antara guru dan siswa, maka pembelajaran bisa tidak akan terjadi atau tidak akan berjalan dengan baik, itu pasti. And as we have seen, its creation is a primary management job for the teacher. Sedangkan untuk membangun kepercayaan itu, maka itu adalah tugas utama dari seorang guru. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, ada garis horizontal ini menunjukkan waktu dari kiri ke kanan. Jadi kemudian ada di sini garis yang diagonal, garis diagonal. Ini development. Nah, ketika seiring dengan berjalannya waktu, ketika guru membentuk grup yang ada di kelas, maka bisa awal-awalnya mungkin yang dibangun adalah self awareness-nya siswa dulu. Misalnya honesty dan juga confidence-nya, kejujuran dan juga kepercayaan diri mereka. Kemudian meningkat setelah self awareness-nya mereka bagus, meningkat ke collaboration ya. Kolaborasi antar member atau antar anggota kelompok yang ada di grup di kelas itu. Sehingga terjadi
Antara self awareness dan collaboration ini menciptakan honesty dan confidence. Sedangkan antara collaboration dengan learning opportunities ini menciptakan trust dan share concept seperti itu. Nah, ini adalah activities for personalizing and humanizing classrooms ya. Ini adalah aktivitas-aktivitas agar kita di kelas itu bisa memanusiakan siswa kita ya. Karena siswa itu kan juga apa ya, manusia, mereka punya rasa lelah, mereka punya rasa jenuh, mereka punya rasa cemas, punya rasa takut dan lain sebagainya. Maka kita atau guru itu perlu mendesain kegiatan pembelajarannya sedemikian rupa sehingga kelasnya itu terasa humanis gitu ya, terasa humanis bagi siswa-siswanya. Nah, diantaranya adalah dengan melakukan ice breaking ya, disisipi dengan apa ya, bisa bercanda atau mungkin apa, misalnya video apa yang untuk meregangkan ketegangan otot atau otak mereka begitu. Kemudian starting the course, initiating and maintaining conversation ya. Di kelas itu juga harus ada interaksi. Guru coba berinteraksi kepada siswanya sehingga siswa merasa dihargai keberadaannya. Thinking about groups, contributing. Ya. Kemudian warming up, ada warming up, ada empathy activities, establishing trust, a sense of belonging. Ini khususnya kalau pembelajaran kelompok ya. Kemudian learning to listen, ya, belajar mendengarkan. Ketika yang lain ada yang bicara, yang lainnya mendengarkan. Ending the group experience, dan juga closing the course. Kemudian managing the emotions of learning, ya. Bagaimana kita memanage emosi ketika belajar gitu, emosi pembelajaran. A number of issues related to the management of emotions in learning, for example, in exploring the roots of failure or slow progress in classroom language learning, the roles of negative emotions such as fear and anxiety have been highlighted as major contributors to individuals and possibly groups emotional states blocking learning. Ya. Jadi berdasarkan apa ya? Ada beberapa hal yang apa ya? Yang berhubungan dengan manajemen emosi ketika pembelajaran. Di antaranya adalah exploring the roots of failure or slow progress. Jadi mengeksplorasi akar masalah dari kegagalan atau lambatnya progres dalam pembelajaran bahasa, ya. Termasuk diantaranya the roles of negative emotions. Peran dari emosi negatif itu. Emosi negatif contohnya apa? Seperti fear and anxiety, rasa takut dan juga kecemasan. Nah, hal-hal tersebut itu menjadi major contributors ya, kontributor utama, penyebab utama dari emotional state blocking learning. Jadi mandeknya proses pembelajaran ya. Mandeknya proses pembelajaran itu dikarenakan itu tadi, apa? Fear and anxiety. Jadi emosi itu memang negatif emotion itu harus diminimalisir atau secepatnya dihilangkan begitu. Sekarang terkait dengan learner anxiety atau rasa kecemasan yang dimiliki oleh siswa. Nah, agar supaya learner anxiety siswa kita itu rendah dalam belajaran bahasa, di sini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah increasing with time after asking questions and accepting the right to silence. Nah, jadi misalnya ketika kita setelah memberikan pertanyaan kepada siswa, berikan waktu untuk berpikir. Jangan langsung ditanya, langsung ditangkap jawabannya. Tapi berikan waktu untuk berpikir. Ya. And accepting the right to silence. Kalau misalnya dia nggak jawab, diem misalnya, ya nggak apa-apa begitu ya. Jangan dipaksa untuk menjawab seperti itu. Nah itu salah satu strategi yang bisa menurunkan learner anxiety atau kecemasan siswa. Kemudian yang kedua adalah moving to increase numbers of preferential and open-ended questions with written answers. Ya.
Kita bisa mengubah pertanyaan kita dengan menggunakan open-ended questions, ya, dan juga dengan jawaban yang ditulis, misalnya. Kemudian yang ketiga adalah acceptance of a variety of answers. Jadi apapun jawaban siswa kita harus menerimanya, jangan memperoloknya. Oh, jawaban kamu itu begini, jawaban kamu itu begitu, tidak, ya. Kemudian increase peer support and group work. Ya. Guru harus bisa meningkatkan peer support, support dari sesamanya, dan juga group work atau kerja kelompok. Focus on content, not form. Fokusnya adalah pada isi, ya, fokus pada isi. Establishment of good relationship with learners, involving students in discussions of learning, group counseling, examine student self-perception. Membangun hubungan baik dengan siswa, misalnya dengan melibatkan siswa dalam diskusi, kemudian group counseling, ya, group counseling gitu. Kemudian use of low stress positive classroom activities. Kita melakukan kegiatan-kegiatan kelas itu yang low stress. Low stress itu yang tidak menyebabkan siswa itu tertekan, ya. Misalnya dengan role play, bermain peran, drama, oral interpretation of text, ya, seperti itu. More opportunities for student self-management of activities plus learner training. Ya. Kemudian juga focus on potential anxiety in all skills areas as well as speaking. Change the balance of perception. Nah, helping learners achieve flow. Flow, the role of support. Nah, supaya the state of flow is also analogous to the state known as eustress, where a person is performing optimally, neither over stress nor under stress. Nah, di sini ada apa ya? Yang terkait dengan flow. Flow itu maksudnya adalah dianalogikan keadaan di mana siswa itu supaya bisa memberikan performa yang optimal. Dia tidak over stress dan juga tidak under stress. Ya, tidak tertekan tapi juga tidak benar-benar dilepas gitu. Itu istilahnya ada flow gitu ya. Nah, di sini ada diagramnya yang garis horizontal ini berkaitan dengan skills dari kiri ke kanan. Kemudian garis vertikal dari atas ke bawah ini adalah challenges atau tantangannya. Ketika skillsnya siswa itu tinggi, ya, tinggi ini, di sini misalnya ya, skillsnya itu tinggi, tapi challenges-nya, challenge atau kegiatan tantangan pembelajarannya itu rendah, maka yang terjadi adalah irritation. Irritation, siswa kecewa. Aku bisa gini, tapi kok soalnya cuma gini aja sih. Nah, mereka akan irritation, merasa sakit hati gitu ya. Skillnya bagus kok challenge-nya terlalu rendah, irritation. Ini juga nggak bagus, ini namanya under stress ya. Terus misalnya lagi skills-nya juga cukup tinggi, terus kemudian challenges-nya juga masih cukup rendah di sini misalnya. Maka ketemunya adalah boredom. Boredom itu kebosanan, siswa bosan. Bosan itu mudah, itu terlalu gampang gitu ya. Nah, itu juga under stress. Kemudian sebaliknya di sini, ya. Sebaliknya di sini, challenges-nya tinggi, tetapi skill siswa itu rendah. Kan semakin tinggi kan berarti semakin rendah ya. Skill-nya siswa itu rendah, kemudian challenges-nya tinggi, maka yang terjadi adalah worry, kecemasan. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, ini sudah masuk kategori over stress. Atau lebih-lebih lagi, siswa skill-nya itu sangat rendah, tetapi challenge-nya sangat tinggi, maka yang terjadi adalah anxiety, cemas. Worry tadi kekhawatiran ya, kalau anxiety cemas. Nah, yang baik itu adalah yang di tengah-tengah di sini, yang di flow ini. Nah, flow ini kalau guru itu bisa mengetahui skill-nya siswa itu ada di mana, kemudian memberikan challenge yang sesuai dengan skill yang dimiliki siswa, maka yang terjadi adalah flow. Siswa akan bisa belajar secara optimal gitu. Tidak over stress, tidak under stress. Nah, sekarang kita masuk pada the role of feedback. Peran dari memberikan feedback atau masukan. When we have seen how the IRF exchange pattern can dominate classroom talk. Kalau kemarin
kita kan ada istilahnya IRF ya. Initiation, response, feedback. Initiation itu contohnya guru memberikan pertanyaan, respon siswa menjawab, feedback guru memberikan masukan terhadap jawaban siswa. The F move is an important marker in affective terms. Nah, feedback ini menjadi hal yang penting dalam kaitannya dengan affective terms. Affective tadi kan apa namanya yang terkait dengan apa ya, emosinya siswa, perasaannya siswa gitu ya. Because it carries the weight and force of judgment of on a learner's R move ya. Karena F ini sebagai bentuk apa istilahnya? Penilaian dari R. R tadi kan responnya siswa. Jadi ketika siswa menjawab apakah itu benar atau salah, maka dia akan menunggu F-nya si guru tadi, feedback. Oh, jawabanmu bagus sekali, jawabanmu betul. Oh, jawabanmu maksud maaf ya, masih kurang tepat dan sebagainya. At the F move, the learner is potentially most vulnerable to harsh criticism or rejection. The F move is therefore a vital indicator of affective condition. Nah, kalau misalnya feedback yang diberikan guru itu apa? Ternyata malah mengkritik jawaban siswa, menolak jawaban siswa dengan sangat vulgar gitu ya, dengan sangat keras gitu, itu bisa hurting their heart gitu ya, melukai perasaan mereka. Maka ketika memberikan feedback itu guru juga harus berhati-hati begitu. Karena itu menjadi vital indicator of affective conditions, menjadi indikator utama dari kondisi apakah si guru itu ibaratnya apa ya, peduli atau tidak kepada siswanya, care atau tidak kepada siswanya gitu. Kemudian terkait dengan teachers emotion, understanding how teachers emotional states influence the ways in which they manage classroom activity is a significant way of understanding classroom management. Because a teacher leads the classroom group, they have a major role in setting the emotional tone of a lesson or a longer period of activity like a course. Ya. Emosinya guru ya, emosinya guru itu juga bisa mempengaruhi apa manajemen kelas ya. Ketika guru dalam keadaan emosi yang kurang baik dan dia tidak bisa mengontrol emosinya, maka bisa dipastikan kondisi kelas juga tidak akan nyaman, tidak akan menjadi hangat seperti itu. Nah, ini adalah managing emotion self and others. Bagaimana guru bisa memanage dirinya dan juga memanage siswanya. Yang pertama adalah awareness and knowledge of one's own emotion. Guru harus bisa mengetahui atau membaca situasi emosi siswanya dan juga situasi emosinya diri sendiri gitu ya. Managing emotion, frustration, tolerance, and anger management, stress management, enhancement of positive feelings about self and others, self-motivation, being more responsible, concentrating better, improve self-control, awareness and knowledge of others' emotion, standing in others' shoes, handling relationships, conflict resolution, understanding relationships, assertive communication, and cooperations. Jadi selain ada awareness and knowledge of one's emotion tadi, ada managing emotion. Di antaranya adalah frustration tolerance, ya, toleransi terhadap kekecewaan gitu ya, dan anger management. Kalau misalnya guru apa istilahnya tidak mencapai apa yang diinginkan, kan biasanya frustasi ya. Ya oke, nggak apa-apa, kayak semacam cooling down gitu ya, bisa meng-cooling down perasaannya sendiri. Dan juga bisa anger management, memanage rasa marahnya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya. Kemudian self motivation, memberikan motivasi pada diri sendiri supaya bisa more responsible, lebih bertanggung jawab, kemudian proses pembelajaran lebih baik, dan juga memperbaiki kontrol diri. Awareness and knowledge of others' emotion, ini maksudnya adalah sadar atau apa ya, aware terhadap emosi orang lain gitu. Dan juga handling relationship, ini maksudnya adalah bagaimana menangani hubungan, misalnya terjadi konflik, maka dia harus bisa menyelesaikannya.
understanding relationship, memahami hubungan, assertive communication. Assertif itu adalah in between ya, dia ada di tengah-tengah, berada di tidak agresif tapi juga tidak pasif. Di tengah-tengah itu namanya assertif ya. Kemudian ada lagi cooperation atau kerjasama. Nah, sedangkan adalah managing effect in online learning. Bagaimana cara kita memanage affection yang ada di pembelajaran online ya. Learning in a virtual learning environment or VLE is as emotional an experience as two-face learning. Pada dasarnya ketika belajar secara online ya, itu sebetulnya emosionalnya itu sama halnya dengan pembelajaran face to face atau tatap muka. Ya, jadi ya terkadang bisa frustrasi, bisa takut, bisa cemas gitu ya. Bisa malu ya, bisa antusias, dan juga bisa bangga. Nah, kalau terkait dengan frustration ya, the most pervasive emotion experience online. Jadi frustrasi itu menjadi emosi yang paling sering ya, yang paling banyak dijumpai ketika pembelajaran online ya, frustasi. Jadi ketika misalnya target pembelajaran tidak tercapai ya, artinya frustrasi begitu ya. Typical instances were linked to the failure of technology, the difficulty of locating information or sites, the structure or nature of the online material, the often rambling or superficial nature of unmoderated online discussion ya. Misalnya yang menyebabkan frustrasi itu ketika gagal dalam mengoperasikan teknologi dengan baik, kemudian kesulitan dalam mengakses informasi atau situs ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fear, anxiety, and apprehension ya. This was due to delays or lack of information. For some, the lack of a physical audience was a key issue. Failure to operate programs only served to increase these feelings. Some also felt less anxiety as there was less time pressure. Kemudian yang ketiga adalah shame, embarrassment ya, bisa malu atau dipermalukan, merasa dipermalukan gitu ya, terhina. Feelings of incompetence were quite frequent when students confronted tasks they could not do or when they had not been participating fully. Nah, ketika siswa itu misalnya tidak bisa mengerjakan tugas, mereka akan cenderung merasa malu begitu ya. Itu salah satu perasaan yang ditimbulkan ketika pembelajaran online. Kemudian ada juga enthusiasm, excitement. For some, online learning was exciting, particularly when the content related to professional issues or the learner's lives in some way. Pride if the participant presented an assignment that drew praise from the tutor, receive positive feedback from a colleague, or simply succeeding in using the online environment. Atau bisa juga mereka merasa bangga kalau misalnya pada saat presentasinya dipuji oleh guru, kemudian mendapatkan feedback yang positif dari koleganya atau rekannya. Nah, itu juga bisa memberikan mereka rasa bangga begitu. Maka guru ya ketika pembelajaran online harus bisa manage ini, frustration, fear, anxiety and apprehension, shame and embarrassment. Nah, khususnya di 3 hal ini harus benar-benar diminimalisir begitu ya. Dan lebih mengangkat pada enthusiasm dan juga pride. Nah, bagaimana caranya? How to do it? Yang pertama adalah technological or website related. Maintenance, ease of use, up to date. Jadi terkait dengan teknologi ya, misalnya ya, teknologinya itu harus ease of use, mudah digunakan, up to date ya. Kemudian guidance, ada bimbingan, provision of guidance in using the website. Jadi sehingga siswa itu tidak merasa kesulitan ketika mengoperasikan teknologi tersebut. Mereka harus sudah tahu terlebih dahulu tools-toolsnya, kemudian the way how to operate the tools begitu. Kemudian humanize, harus humanis ya. Efforts to be made to communicate with real people. Ya meskipun misalnya kita belajaran virtual via Zoom atau mungkin via Google Classroom ya harus ada komunikasi dia. Komunikasi dalam arti komunikasi 2 arah. Ada IRF tadi, ada initiation, ada respon, ada feedback gitu. Kemudian encouragement of risk taking ya, ada mendukung siswa ketika misalnya
mereka harus melaksanakan tugas menjawab persoalan-persoalan atau permasalahan yang terkait dengan pembelajarannya. Oke, that's all our material today. Cukup sekian ya materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan managing engagement. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Kurang dan lebihnya mohon maaf. And finally I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.